Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Setiawati. Saya dari Prodi PGSD Tribuana Tunggadewi Malang akan membahas materi tentang tunadaksa. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, pengertian dari tunadaksa. Yang kedua, saya akan menjelaskan karakteristik tunadaksa. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan faktor penyebab dari tunadaksa. Apa sih tunadaksa itu? Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau kesendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Istilah tunadaksa sendiri berasal dari kata tuna yang artinya rugi, tulang, dan kata daksa berarti tubuh. Sehingga tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Penderita tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan untuk orang lain. Seseorang yang menyandang tunadaksa membutuhkan rehabilitas sebagai sarana pemulihan penyandang cacat tubuh yang diakibatkan kerusakan pada gangguan pada tulang otot. Selain tempat untuk penyembuhan secara fisik, penyembuhan secara mental dengan memotivasi, dan tempat bersosialisasi antar sesama penyandang cacat dan penyandang cacat dengan masyarakat sekitar. Hal ini diharapkan menciptakan rasa percaya diri dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Karakteristik penyandang tunadaksa sendiri itu menurut Azur Aziz 2015, seorang penyandang tunadaksa memiliki karakteristik sebagai berikut. Poin yang pertama, karakteristik kognitif. Implikasi dalam konteks perkembangan kognitif ada 4 aspek yang turut mewarnai, yaitu yang pertama, kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar, yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Yang kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Yang ketiga, transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Yang keempat, akuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Wujud konkret dapat dilihat dari angka indeks kecerdasan atau IQ. Kondisi tunadaksaan sebagian besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitif. Poin kedua, karakteristik inteligensi. Untuk mengetahui tingkat inteligensi anak tunadaksa dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain Hauserman test atau untuk tunadaksa ringan, sedangkan Illinois test dan Peabody Vocabulary test. Yang kedua, ketiga, karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat. Di antaranya yang pertama, terhambatnya kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Yang kedua, timbulnya bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Poin yang kelima, karakteristik bahasa atau bicara. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensoris motoriknya. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Lain
Lain halnya dengan penyandangan cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Sedangkan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tunadaksa. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor kelahiran. Beberapa masalah dalam kelahiran yang menyebabkan tunadaksa yaitu 1. Pinggul ibu yang terlalu sempit membuat bayi menjadi sulit keluar dan terjepit. Yang kedua, pemberian injeksi yang berlebihan untuk mendorong bayi keluar mempengaruhi sistem saraf otaknya. Yang ketiga, treatment untuk mengeluarkan bayi yang dilakukan secara ditarik juga mempengaruhi saraf bayi. Poin yang kedua, faktor kecelakaan. Faktor kecelakaan ini bisa menjadi hal yang utama penyebab tunadaksa pada seseorang. Kecelakaan bisa terjadi pada masa bayi, misalnya terjatuh pada saat digendong, bisa juga terjadi pada saat anak sudah bisa berjalan, misalnya terjatuh dari tangga, terjatuh dari sepeda, atau mengalami kecelakaan dengan orang lain. Poin yang ketiga, terkena virus. Tunadaksa juga bisa disebabkan oleh virus yang mungkin menggerogoti tubuhnya, sehingga salah satu atau beberapa organ tubuh menjadi tidak berfungsi, misalnya polio dan beberapa virus lainnya. Pelayanan dan rehabilitas tunadaksa itu sendiri, menurut Murti 2014, penanganan yang dapat dilakukan terhadap anak penyandang tunadaksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua perlu sadar atau menyadari dan menerima sepenuhnya keadaan anak. Yang kedua, mencari info yang sebanyak-banyaknya tentang hal yang terkait dengan penanganan terhadap penyandang tunadaksa. Yang ketiga, memberikan ruang gerak dan sekolah yang sesuai bagi anak agar mereka mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, stimulasi kemampuan anak dalam bidang yang dikuasainya dan digemarinya. Penyandang tunadaksa sebaiknya dilakukan terapi di pusat rehabilitas penyandang tunadaksa. Adapun fasilitas-fasilitas yang tersedia di pusat rehabilitas penyandang tunadaksa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, medis, dokter atau spesialis ortopedi yang menata program rehabilitasi yang mengikuti upaya promotif, yaitu berusaha meningkatkan kesembuhan tunadaksa. Preventif, yaitu pencegahan kerusakan yang dimana terkait dengan permasalahan tulang belakang. Dan kuratif, yaitu mengobati tunadaksa dengan media obat atau terapi. Yang ketiga adalah karakteristik kepribadian, di mana ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat diri. Di antaranya, yang pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Yang kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua, biasanya cenderung overprotective. Yang ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa, menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Efek tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialaminya menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif atau mematikan kreativitasnya. Selain itu, yang menjadi problem penyesuaian penyandang tunadaksa adalah perasaan bahwa orang lain terlalu membesar-besarkan ketidakmampuannya. Poin yang keempat, karakteristik fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Yang dimana akan tetapi bagi penyandang tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali dari saya mengenai materi tentang tunadaksa. Dan terima kasih